Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat ya? Semangat! Harus selalu semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran online. Anak-anak semuanya, hari ini kita masih di pembelajaran IPS bersama Ibu Rena. Insya Allah kita akan melanjutkan materi mengenai keragaman sosial budaya yang ada di negara Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini Allah senantiasa memberkahi dan memudahkan anak-anak semuanya untuk belajar. Amin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan menyaksikan tayangan mengenai keragaman budaya, siswa dapat memahami keragaman budaya Indonesia dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut lagi ke pembahasan materi, silahkan kalian tonton video dulu ya mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi.
Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Nah, gimana? Sudah dilihat kan videonya? Nah, sekarang anak-anak bisa melihat bahwa di Indonesia itu banyak sekali keragaman budayanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah membahas ya mengenai keragaman sosial budaya Indonesia ini. Mulai dari keragaman budaya dari pakaian adatnya, rumah adatnya, tarian adat, dan termasuk lagu daerahnya. Kemudian ada juga keragaman kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada keragaman etnis atau suku bangsa. Dan terakhir, di pekan kemarin adalah kita membahas mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Wow, Masya Allah ya, ternyata banyak sekali keragaman sosial budaya yang ada di negara kita ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sosial budayanya. Anak-anak bisa melihat pada tayangan tadi, keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia, kita harus bangga memiliki keragaman budaya. Untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga diwajibkan untuk saling menghormati, menghargai setiap keragaman budaya tersebut, dan kita juga harus ikut melestarikannya. Jika kalian ketahui, ketika bangsa asing yang berkunjung ke Indonesia sangat kagum dengan berbagai ragam budaya yang kita miliki loh. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia harus bisa menghargai dan merawat beragam budaya yang ada tersebut agar budaya itu tetap lestari, tetap tumbuh di negara kita tercinta ini. Bagaimana sih cara menghargai keberagaman budaya bangsa itu? Anak-anak, caranya yaitu yang pertama dengan menghormati kelompok lain yang menjalankan suatu tradisi atau upacara adat dari daerahnya. Karena setiap daerah itu memiliki tradisi dan upacara sendiri-sendiri ya. Yang kedua, tidak menghina ragam kebudayaan suku lain. Yang ketiga, mau belajar dan mengembangkan berbagai ragam budaya yang ada di setiap daerah. Kita juga dianjurkan untuk belajar untuk mengetahui kebudayaan daerah lain. Yang keempat, bangga dengan hasil kebudayaan yang dimiliki negara sendiri. Contohnya, kita harus bangga dengan batik, kita harus bangga dengan tarian tradisional daerah kita. Ya, seperti itu. Yang kelima, mau memberi apresiasi atau penghargaan terhadap keragaman budaya daerah lain. Ketika kita melihat kebudayaan daerah lain, kita juga harus
mau mengapresiasinya. Contohnya dengan mengucapkan, wah daerah itu tariannya bagus ya, wah baju adatnya indah ya. Contohnya seperti itu. Dengan menghargai keragaman budaya bangsa Indonesia, kita dapat memperoleh manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan di masyarakat. Jadi kita akan merasa aman, merasa nyaman ketika berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari daerah lain, dari suku lain. Yang kedua, dapat mewujudkan persatuan bangsa. Ya, yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik. Ketika orang lain melihat kita berperilaku baik terhadap teman yang berbeda agama misalnya, maka orang lain pun akan mengikuti perilaku kita. Yang keempat, memperkuat sikap ketahanan nasional agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Ya, tidak mudah terpecah belah sehingga bangsa Indonesia selalu rukun, selalu mencintai kebersamaan. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini ya. Sampai berjumpa di pekan depan. Untuk LKPD di pertemuan hari ini, anak-anak cukup menuliskan materi pada pertemuan hari ini di buku catatan kalian. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini bisa kalian pahami dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan. See you.